Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hardware. Hardware merupakan salah satu perangkat keras yang terdapat di komputer. Di dalam komputer terdapat dua perangkat yang penting, yaitu hardware dan perangkat keras serta software, perangkat lunak. Bagi Anda yang sudah biasa bekerja menggunakan komputer atau laptop, pasti tidak asing lagi dengan pengertian hardware serta perbedaan dengan software. Penelitian hardware secara umum yaitu sekumpulan komponen fisik yang ada di dalam komputer yang tugasnya menyusun perangkat komputer agar komputer bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, hardware bisa juga berarti perangkat fisik komputer yang dapat disentuh, isinya berkaitan dengan sistem kerja komputer. Hardware ini sangat penting bagi komputer, karena jika tidak ada hardware, maka tidak akan ada komputer yang bisa digunakan. Jika komputer Anda ingin bisa menggunakan secara normal, maka harus ada tiga komponennya, yaitu hardware, software, dan firmware. Namun, jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka komputer Anda tidak bisa digunakan. Macam jenis hardware pada komputer, hardware terbagi atas tiga jenis, antaranya yaitu satu, hardware input. Hardware input ini merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data yang telah masuk diolah dalam suatu proses. Ada banyak jenis perangkat yang gunanya untuk mengontrol dan menginput data ke dalam komputer. Contohnya mouse, keyboard, mousepad, disk drive, scanner, trackball, dan joystick. Proses device yang kedua. Proses device yaitu perangkat yang memproses dan pengolahan data pada komputer. Proses device sering disebut sebagai otaknya komputer karena menjadi perangkat yang sangat penting pada proses memasukkan dan penginputan data. Contoh proses device adalah CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 3. Hardware output, yaitu perangkat keras pada komputer yang gunanya untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah lewati proses dari hardware proses. Contoh lainnya yaitu speaker, monitor, dan printer. Berikut merupakan beberapa hardware komputer. Yang pertama CPU. CPU merupakan bagian dari komputer yang mengeksekusi atau menjalankan instruksi-instruksi dari program dan memproses data sebagai perhitungan. Program adalah rangkaian atau kumpulan instruksi yang bertujuan menjalankan suatu tugas tertentu. CPU adalah prosesor mikro yang terbuat dari jutaan transistor mikroskopik dalam suatu sirkuit pada suatu chip. Chip adalah kumpulan komponen-komponen elektronik yang sangat kecil. Chip dapat melakukan proses seperti perhitungan aritmatika, membentuk garis, image, gambar, dan suara. Nah, ini gambar prosesornya. Itu. Yang kedua, RAM. RAM yaitu jenis memori yang dapat ditulis dalam huruf dan dapat dibaca. RAM menyimpan data untuk sementara, yaitu selama komputer dalam keadaan hidup on. Data dan informasi yang disimpan di RAM akan hilang bila komputer mati. Oh, ini gambar RAM. 3. Hard disk. Hard disk itu komponen yang bentuknya segi empat yang isinya platet atau piringan yang bentuknya hampir sama dengan piringan hitam, head, motor menggerak, papan elektronik, dan komponen lainnya yang dibungkus oleh casing yang kuat. Fungsinya yaitu sebagai puting pada komputer, media penyimpanan operasi sistem yang dapat digunakan komputer, serta sebagai media penyimpanan data yang ukurannya sangat besar, sehingga penggunanya bisa menyimpan banyak data di sana. Ini gambar hard disk. Yang keempat, VGA. Video adapter atau GPU atau VGA card adalah komponen pada hardware komputer yang menghubungkan proses grafis dengan peralatan output yang berupa monitor. Pada komputer model lama, proses grafis ini dilakukan oleh prosesor utama. Namun seiringan dengan perkembangan teknologi, desainnya telah dirubah. Fungsinya itu menghubung dalam peralatan data dengan peralatan output yang berupa layar monitor yang memaksimalkan fungsi layar agar dapat menampilkan grafis dengan resolusi yang kualitas warna terbaik. GPU juga dapat mempercepat cara kerja software operation Windows. Ini gambar VGA card tadi. Yang 5, LAN card. NIC atau Network Interface Card atau lebih akrab dipanggil LAN card merupakan perangkat keras jaringan bentuk jaringan kartu di mana fungsi utama adalah penghubung dua atau lebih komputer.
perangkat komputer guna untuk melakukan pencegahan data. Yang ini gambar LAN card tadi. 6. Wireless card. Wireless card PCI atau Peripheral Component Interconnect merupakan perangkat wireless berbentuk card PCI yang dipakai sebuah PC yang tidak memiliki perangkat embedded wireless di dalamnya. Perangkat ini dapat dipasang pada slot PCI yang terdapat pada komputer. Kebanyakan perangkat ini memiliki jangkauan sinyal yang kecil. Kadang pengguna menambahkan perangkat antena tambang untuk menambahkan kekuatan sinyal yang ada. 7. PSU Power Supply adalah merupakan perangkat listrik yang digunakan untuk memberikan suplai listrik ke beban listrik. Fungsi utama perangkat ini adalah mengubah arus listrik dari sumber ke tegangan, frekuensi, dan arus yang akurat untuk memasok beban. Terkadang power supply ini dapat disebut dengan konverter daya listrik. Beberapa jenis persediaan adalah potongan-potongan beban yang terpisah, sedangkan yang lain dibuat dalam peralatan yang mereka kontrol. Yang ini gambar power supply tersebut. Yang 8. Sound card. Sound card adalah salah satu perangkat kelas komputer dalam hardware yang fungsi utamanya sebagai pengolahan data untuk audio dan suara. Audio dan suara yang muncul melalui speaker dan headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. 3. Floppy disk drive. Floppy disk drive berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga dapat diakses ke komputer lain bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya. Ini gambar floppy disk. 10. Modem internal. Modem internal merupakan modem yang dipasang dalam komputer terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer. Modem internal mempunyai kecepatan untuk melakukan download informasinya rata-rata 56 kbps. Modem internal mempunyai bentuk perubahan mirip dengan VGA card. Sistem pemadaman modem ini lebih mudah dibandingkan dengan modem eksternal. Hal ini disebabkan karena modem internal langsung dipasang dengan mainboard dan juga tidak membutuhkan adapter dengan kabel menghubungkan modem telepon. Ini gambarnya. Ini langkah pemasangan hardware yang benar. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan detail karena bahannya tidak ada sama saya. Langsung aja singkat-singkat saja. Yang ini langkah-langkahnya. Ini RAM, ini pen, prosesor, ini kabel front panel, power supply, hard disk,